Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang senyawa hidrokarbon. Pada pembahasan senyawa hidrokarbon kita akan membahas bagian-bagian. Yang pertama itu penggolongan hidrokarbon, yang kedua tata nama hidrokarbon, yang ketiga isomer alkana, yang keempat sifat-sifat alkana, dan yang terakhir adalah reaksi kimia. Baiklah, kita bahas pertama itu adalah penggolongan hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa yang memiliki atom H dan atom C. Hidrokarbon dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah alifatik. Alifatik ini adalah rantai terbuka. Alifatik juga memiliki dua jenis. Yang pertama itu alifatik jenuh dan alifatik tak jenuh. Alifatik jenuh ini adalah rantai terbuka tunggal. Contoh alifatik jenuh ini adalah alkana. Alkana memiliki rumus C2CnH2n tambah 2. Ini adalah rantai alkana, rantai terbuka yang tidak memiliki rangkap atau tunggal. Yang kedua itu adalah alifatik tak jenuh. Alifatik tak jenuh. Alifatik memiliki rangkap, yaitu rangkap 2 atau 3. Contoh alifatik tak jenuh ini adalah alkena. Alkena dengan rumus CnH2n kurang 2. Alkena adalah rangkap 2. Yang selanjutnya alkena. Rumusnya sama, CnH2n kurang 2. Alkena ini adalah rangkap 3. Dan yang terakhir adalah alkodiena. CnH2n kurang 2. 4. Alkodiena ini memiliki 2 rangkap dalam rantainya. Selanjutnya bagian atom karbon, yaitu adalah siklik. Pertama itu alifatik, yang kedua siklik. Siklik adalah rantai tertutup. Siklik juga memiliki 2 bagian, yaitu alisiklik, siklik, dan aromatik. Alisiklik dan aromatik. Alisiklik ini dibedakan menjadi jenuh tak jenuh. Contoh alisiklik ini adalah sikloalkana. Sikloalkana.
alkana yang memiliki contoh C. Rantai tertutup yang berupa rantai tunggal berupa siklus yang selanjutnya tak jenuh. Tak jenuh ini contohnya sikloalkena. Jadi memiliki rangkap. Pada atom C-nya. Selanjutnya siklik pada bagian aromatik. Aromatik ini contohnya benzena. Aromatik dengan rumus Ce6H6. Milik 2, 3 benzena. Ini benzena, contoh benzena C berupa segi 6. Pada benzena ini, pada aromatik ini memiliki rantai rangkapnya selang-seling. Itulah pembahasan tentang penggolongan hidrokarbon. Berarti penggolongan hidrokarbon memiliki dua bagian. Yang pertama itu alifatik dan siklik. Alifatik ini adalah rantai terbuka. Alifatik juga memiliki dua bagian. Yang pertama jenuh dan tak jenuh. Jenuh ini tunggal dan tak jenuh rangkap. Selanjutnya siklik adalah rantai tertutup. Nah, siklik juga memiliki dua bagian, alisiklik dan aromatik. Baiklah, untuk lebih mengertinya kita membuat coba soalnya. Dan soal yang pertama adalah berdasarkan bentuk rantai karbon di bawah ini, kelompokkan hidrokarbon berikut. Yang pertama itu ada A. A ini termasuk, kita tengok dulu rantainya, berarti ini rantai terbuka. Rantai terbuka berarti alifatik terbuka dan memiliki rangkap. Itu rangkap 2. Berarti ini dinamakan alifatik tak jenuh. Alifatik tak jenuh dengan nama alkena karena dia rantai 2. Yang B, ini adalah bentuk rantai tertutup atau berupa siklik. Di sini ada satu yang rangkap. Berarti ini alisiklik tak jenuh. Siklik tak jenuh itu yang dinamakan kan siklik alkena. Contoh soal yang kedua. Senyawa alifatik tak jenuh. Tentukan yang mana senyawa alifatik jenuh dari pernyataan di bawah ini. Yang pertama dalam bentuk siklus, yang kedua rantai terbuka, dan yang ketiga adalah rantai terbuka dengan rangkap. Alifatik tak jenuh. Alifatik ini termasuk rantai terbuka. Berarti yang A salah. Cari yang B. Dia ditanya alifatik tak jenuh. Yang B, dia tidak memiliki rangkap. Berarti yang B juga salah. Dan yang kita tengok yang terakhir ada C. Yang C, dia rantai terbuka betul dan memiliki rangkap 2. Berarti ini jawabannya yang C. Ini alifatik tak jenuh yang dinamakan dengan alkena.
Baiklah, pembahasan kita yang kedua adalah tata nama alkana. Apa itu alkana? Suatu senyawa hidrokarbon alifatik atau dengan rantai terbuka dan rantainya itu tunggal. Penamaan alkana ini misalnya C alkana dengan rumus CnH2n tambah 2 berarti CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12. CH4 ini kita namakan dengan metana. C2H6 ini kita namakan dengan etana. C3H8 ini kita namakan dengan propana. C4H12 berarti butana. C4H10 butana. C5H12 ini kita namakan dengan pentana. Selanjutnya C6H14 kita namakan dengan heksana. C7H16 kita namakan dengan heptana. C8H18 dinamakan dengan oktana. C9H20 kita namakan dengan nonana. Dan yang terakhir C10H22 kita namakan dengan dekana. Inilah penamaan alkana. Selanjutnya cara kita menentukan tata nama alkana. Yang pertama-tama kita cari rantai induknya. Rantai induk. Rantai induk atau rantai terpanjang yang memiliki banyak cabang. Terpanjang yang memiliki banyak cabang. Yang kedua itu rantai cabang alkana kita ubah menjadi alkil. Berakhiran ana kita ubah menjadi il. Alkana memiliki rumus CnH2n tambah 2, sedangkan alkil ini CnH2n tambah 1 berarti menghilangkan satu atau hidrogennya. Contohnya CH4 itu kan metana, sedangkan CH3 ini metana ini akhiran ana ini kita ubah menjadi il berarti metil. Begitu selanjutnya. Langkah yang ketiga adalah penamaan dengan cabang. Yang keempat yaitu jika memiliki cabang yang sama, maka kita memberi awalan di depannya. Jika memiliki cabang yang sama,
atau nama cabang yang sama, kita beri awalan. Contohnya 2 berarti di, 3 tri, 4 tetra. Itu selanjutnya berarti jika cabang yang sama diberi awalan di depannya. Contohnya metil. Ada 2 metil pada suatu cabang, berarti kita beri nama 2, misalnya 2,4 dimetil. Langkah selanjutnya adalah jika memiliki nama cabang yang berbeda, memiliki nama cabang yang berbeda, berarti kita penamaannya dengan menggunakan urutan alfabet. Contohnya seperti ada nama cabangnya butil, metil, dan etil. Berarti kita dahulukan huruf B dulu, berarti butil, selanjutnya etil, dan yang terakhir adalah metil. Inilah langkah-langkah untuk mencari tata nama pada suatu alkana. Selanjutnya itu model cabang alkel. Yang pertama ini memiliki 1 cabang, berarti ini dinamakan dengan metil. Yang kedua etil. Yang ketiga propil. Metil, etil, propil. Yang keempat isopropil. Yang kelima 1 rantai, 4 rantai ke bawah dinamakan dengan butil. Gambar yang seperti ini dinamakan dengan isobutil karena mengikat induk hanya mengikat atom C1. Yang selanjutnya gambarnya seperti ini. Atom C induk atau rantai induk mengikat 2 atom C. Berarti ini dinamakan dengan sekunder butil. Dan yang terakhir rantai seperti ini. Rantai induk mengikat 4 atom C, berarti ini tersier butil. Inilah model cabang alkel. Baiklah, untuk kita lebih memahami tentang tata nama alkana, kita masuk pada contoh soal. Soal pertama seperti ini rantainya. Pertama-tama kita cari dulu rantai induknya. Jadi rantai induk dengan rantai terpanjang. Contohnya pada sini kita hitung dari sini dulu. Tuh 2, 3, 4, 5. Berarti ini 5. Rantainya hanya 5. Sedangkan yang kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memiliki 6 rantai. Berarti kita pilih dengan rantai terpanjang. Ini adalah cabangnya. Cabang.
Karena 1 berarti ini C. Untuk start CH3. CH3 berarti ini adalah metil. Ini CH3, CH2, Setelah kita cari cabangnya, kita untuk penomoran pada setiap C. Untuk penomoran kita hitung yang terdekat pada cabangnya. Coba kita hitung pada sini dulu. 1, 2, 3, 4. Jadi ini 4 pada cabangnya, sedangkan yang di bawah 1, 2, 3. 3 berarti kita hitung dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah kita hitung nomornya, kita buat penamaannya. Di metil terletak pada cabang ketiga, berarti 3 metil. Jumlah cabangnya ada 6, berarti 3 metil heksana. Beginilah cara tata nama alkana. Soal yang kedua, kita cari rantai terpanjang juga. Langsung kita buat begini. Ini ada metil. Ini metil. Ini metil. Ini adalah etil. Jadi kita hitung dulu. Nah, di sini 1, 2, 3, 4. Jadi panjang rantainya ada 8. Metil terletak pada 3, nomor 3 berarti 3. Sini 6, 3,6. Karena metilnya 2, berarti kita beri awalan di 3,6 di metil, 4,4 etil. Jumlah cabangnya ada 8, berarti oktana. Berarti penamaan pada ini adalah dengan rantai seperti ini. Kita cari rantai panjangnya, dan dapat rantai panjangnya ini. Setelah kita cari rantai panjangnya, kita beri penomoran pada masing-masing atom C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah cabang. Ini metil. Ini metil dan ini etil. Metil dan etil. Selanjutnya kita buat namanya lagi. Karena memiliki 2 nama yang berbeda, 2 cabang nama yang berbeda, maka kita dahulukan dengan urutan alfabet. Berarti etil. Etil terletak pada cabang yang keempat, nomor 4. 4 etil,
metil ada 2. Berarti kita membuat awalan di. Metil yang pertama terletak pada 3 dan 6 di metil, dan jumlah rantainya ada 8, berarti oktana. 4 etil, 3,6 di metil oktana. Inilah contoh soal tentang tata nama alkana. Bahasan yang ketiga adalah isomer dan sifat-sifat alkana. Isomer adalah senyawa yang memiliki mempunyai rumus umum. Senyawa yang punya rumus umum, rumus molekul yang sama, rumus molekul yang sama, tapi rumus strukturnya berbeda. Seperti contoh C5H12, berarti C5H12. Pertama kita buat rantainya dulu. 1. Berapa C yang bisa dimuat dengan C5H12? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kan? Tambahkan hanya supaya stabil. Tuh H2 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 H3, berarti lengkap. Struktur yang kedua, C 2 3 4. Bahkan cabangnya di sini. Struktur yang ketiga, C 2 3 4. C. Jika kita tambahkan di sini, jadi dia akan sama dengan namanya nanti kan. Pasti kita beri cabangnya di atas. Cabang yang pertama kita namakan dengan cabang rantai pertama N-pentana. Yang kedua 2, 3, 4. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Cabangnya di sini, berarti 2 metil 2 metil 2, 3, 4. Jumlah cabangnya ada 4, berarti 2 metil butana. 2 metil butana. Struktur yang ketiga 1, 2, 3, 4. 4 dan memiliki 2 cabang, 1, 2 sama-sama metil, berarti 2,2 di metil butana. Dia memiliki rumus molekul yang sama dengan C5H12, tapi memiliki 3 rumus struktur yang berbeda dengan penamaan juga berbeda. Yang pertama dengan N-pentana memiliki 5 rantai. Yang kedua memiliki 4 rantai dan memiliki 1 cabang, berarti dengan namanya 2 metil butana. Yang ketiga gambarnya seperti ini, memiliki 2 cabang dan panjang rantai ada 4.
nanti namanya 2,2 dimetil butana. Inilah contohnya isomer. Sifat-sifat alkana. Sifat alkana ini memiliki dua sifat. Yang pertama itu sifat fisika dan sifat kimia. Yang pertama-tama kita bahas itu adalah sifat fisikanya. Sifat fisika. Sifat fisikanya yang pertama, makin panjang rantai karbon, makin panjang rantai karbon, maka MR semakin besar, dan titik didih juga semakin tinggi. Titik didih juga tinggi. Sifat fisika yang kedua adalah semakin banyak cabang pada rantai maka akan menurunkan titik didihnya. Banyak cabang akan menurunkan titik didih. Sifat yang ketiga, sifat alkana yang ketiga adalah alkana sukar larut pada air. Sukar larut pada air, tapi mudah larut pada senyawa kurang polar. Contohnya CCl2. Inilah sifat alkana, yaitu sifat-sifat fisika alkana. Yang pertama itu makin panjang suatu rantai karbon, MR-nya semakin besar dan titik didihnya juga semakin tinggi. Yang kedua itu semakin banyak cabang pada rantai karbon akan menurunkan titik didihnya. Dan sifat yang terakhir, sukar larut pada air, tapi senyawanya mudah larut pada pelarut polar. Sifat yang selanjutnya yaitu sifat kimia. Sifat kimianya yaitu yang pertama kurang reaktif, maka kurang reaktif. Kurang reaktif disebut dengan parafin. Yang kedua, sifat kimianya yaitu terjadi reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran tersebut menghasilkan energi sebagai sumber menghasilkan energi yang digunakan untuk sumber energi. Pembakaran contohnya reaksi CH4 bereaksi dengan oksigen menghasilkan CO2 dan air. Ini termasuk reaksi pembakaran sempurna karena menghasilkan karbon dioksida. Jika
Reaksi pembakaran tidak sempurna bisa menghasilkan karbon saja atau oksigen saja. Selanjutnya terjadi sifat kimia selanjutnya terjadi reaksi substitusi atau reaksi pergantian. Reaksi substitusi atau pergantian contohnya CH4 tambah Cl2 menghasilkan CH2Cl tambah HCl. Inilah sifat-sifat kimia dari senyawa alkana. Baiklah, kita masuk dengan contoh soal. Soal yang pertama adalah yang mempunyai titik idih yang tinggi. Berarti sudah kita ketahui kalau semakin panjang rantainya, maka semakin tinggi titik didihnya, dan semakin banyak cabangnya, maka titik didih akan menurun. Kita cari yang A dulu. A memiliki 4 rantai, sedangkan yang B memiliki 3 rantai dengan 1 cabang. Yang C memiliki 1, 2, 3, 4, 5 rantai. Yang D 3 rantai, 2 cabang. Berarti yang memiliki titik didih tinggi adalah C karena memiliki rantai terpanjang dan tidak memiliki cabang sama sekali. Baiklah, sampai disinilah pembahasan kita kali ini. Jika saya ada salah, mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.